Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngambon serta launching toko swalayan NU dan juga penandatanganan prasasti dan pembacaan doa oleh beliau Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kepada beliau waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yardawna bidinillahil misas. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم الزحام وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمدا الشافع المشفع يوم القيامة. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adad ni'amil ifdalih. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamurak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifan najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fam wa akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa aushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratal ula al-ayah. Amma ba'd. Hadratil kurama al-aizza wal ulama wal masyayikh, Rais Syuriah terpilih Kabupaten Bojonegoro Al-Mukarram Kiai Haji Maimun Syafi'i, juga Ketua Tanfidiyah terpilih Kabupaten PCNU Kabupaten Bojonegoro Al-Mukarram Dr. Ubaid, para sepuh bin sepuh, pimpinan Banom, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu IPPNU, JKH, ada juga dari mana ini pasukan apa inti Pagar Nusa. Jadi Pagar Nusanya sebagai Banom, yang lain-lain dari Banom yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para pengurus MWC khususnya MWC Ngambon yang saat ini betul-betul
punya sejarah keberhasilan, kesuksesan dengan BMT-nya yang dipimpin oleh Bapak Wahyudi, pengurus ranting se-Kecamatan Ngambon, pejabat pemerintah baik dari Dan Ramil, juga Kapolsek, semua pejabat pemerintah, sipil maupun TNI Polri yang hadir, mungkin ada kepala desa, dan semua yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Tidak banyak pengurus tingkat kecamatan, pengurus NU yaitu MWC yang betul-betul dilengkapi alat-alat perjuangannya seperti MWC Ngambon ini. Melihat tadi penyerahan kunci daripada bangunan 3 lantai, sekaligus ada toko swalayan. Apalagi BMT yang telah menyerahkan sebagian rizki, keuntungan, masih mau menyewa. Kita sulit mencari MWC yang cukup pembekalannya dari segi materi seperti MWC Ngambon ini di Jawa Timur. Oleh karena itu, janganlah kelebihan-kelebihan yang telah dimiliki oleh MWC Ngambon justru malah membuat gerakannya lamban. Justru sebaliknya, kalau di daerah-daerah lain MWC tidak sekaya MWC Ngambon, tapi mereka terus berjuang sekuat tenaga. Siang malam terus berdakwah, menyebarkan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka MWC Ngambon harus bisa sekian kali lipatnya daripada yang dilakukan oleh MWC-MWC selain daripada MWC Ngambon ini. Memang kelebihan atau nikmat kadang-kadang membuat sebuah kemapanan. Dan kalau suatu organisasi atau bahkan individual sudah merasa mapan dalam kehidupannya, disitulah tanda-tanda dia selanjutnya akan mengalami sebuah kemunduran, keruntuhan, bahkan kehancuran. Kalau kita ingat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam suatu hadis, bada'ad-din ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a. Fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Islam datang dalam keadaan asing, tidak dikenal orang, bahkan dibenci, dimusuhi. Akhirnya dalam waktu relatif singkat Islam mencapai zaman keemasannya. Mekah, tempat kelahiran yang semula adalah basis-basis lawan Islam, kufar Quraisy, bahkan kota Madinah pun akhirnya pure menjadi umat pemeluk Islam, bahkan berkembang pada selanjutnya. Tapi pada akhirnya dalam
tenggang waktu 23 tahun Islam sudah begitu sempurna. Ternyata di situ mulai ada penyakit yang namanya penyakit kemapanan. Semua ada. Semua bisa terlaksana, terbiayai. Akhirnya kemapanan ini membuat sebuah kemunduran. Wa sayaudu gharibah, kata Rasulullah, dan akan kembali menjadi gharib. Gharib di sini bukan arti jumlahnya mengecil, kuantitasnya kecil. Tapi gharib di sini justru kualitasnya yang menurun. Jumlah banyak, tapi kualitasnya yang menurun. Makanya dalam suatu hadis disebutkan nikmatani maghbunun fima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat. Kebanyakan manusia mayoritas tertipu dengan dua nikmat ini. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu, kesehatan. Kesehatan itu bisa kita artikan mayoritas, single majority. Kesehatan di sini bisa saya gambarkan kekuatan yang mayoritas atau bisa disebut dengan single majority. Saat ini dialami oleh Nahdlatul Ulama. Tidak ada sebuah organisasi keagamaan, organisasi sosial keagamaan yang terbesar, terbanyak seperti Nahdlatul Ulama. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Terbesar. Bahkan bukan hanya besar di dunia, terbesar di dunia, saya yakin juga terbesar di akhirat juga. Bagaimana tidak anggota kita yang meninggal dunia tidak dicoret dari keanggotaannya? Malah di Lailatul Istima disebut saudara kita kemarin meninggal dunia, anggota Nahdlatul Ulama dari kecamatan ini, dari ranting ini, mari kita bacakan Fatihah untuk anggota kita. Mereka sudah meninggal tetap disebut anggota kita. Nah kalau ini dihitung ya tentu dunia akhirat terbesar. Tapi kebesaran ini kalau menjadikan kita hanya besar tanpa kekuatan. Hanya besar jumlahnya tapi bukan besar kualitasnya. Maka akan menjadi rayahan, menjadi berkat, ya, menjadi apa ya, orang lain ini mewaspadai kita bukan mewaspadai karena hormat pada kita. Memang ada yang hormat satu kelompok, tapi ada kelompok yang mewaspadai bukan dalam rangka hormat, tapi dalam rangka kapan dia akan bisa menggunakan, mengacau, mencabik-cabik, memporak-porandakan, memecah belah. Sehingga ada suatu keyakinan. Kalau negara Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke dalam perjalanan pesawat bisa 8 jam lebih. Hampir sama dengan perjalanan bangsa Indonesia waktu haji ke kota Makkah. 8-9 jam itu luasnya negara kita. Kata mereka akan mudah dihancurkan, mudah dilemahkan, mudah dipecah belah, mudah dibuat negara-negara kecil, federal. Kalau ingin melakukan hal itu, pecah belah, lemahkan, hancurkan dulu Nahdlatul Ulama. Itu semboyan dan keyakinan orang lain. Artinya apa? Nyata Nahdlatul Ulama itu sudah menjadi jimatnya negara ini. Pemersatu keamanan dan ketenangan. Saya pernah ketemu dengan Jenderal Ryamizat Riyakudu, Menteri Pertahanan, kira-kira 7 bulan yang lalu. Di saat itu dalam perbincangan saya bertanya, Jenderal, bagaimana situasi kondisi negara ini?
kata Jenderal Riyamizat, keadaannya tidak kondusif. Mudah akan terjadi perpecahan. Sudah banyak kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang ingin memecah belah keadaan umat Islam ini. Apalagi sudah ada contoh Tunisia, negaranya porak-poranda, Mesir, Syria, bahkan sekarang Yaman. Pelaku-pelaku yang ingin memecah belah ini sekarang sudah ada di Indonesia. Makanya dimanapun kalau ada gerakan bela negara, saya selalu akan dukung, kata Jenderal Riyamizat. Lalu kira-kira siapa gerangan, organisasi atau kekuatan masyarakat yang bisa diharapkan untuk menyelesaikan keadaan negara ini, membuat negara ini menjadi aman, stabil, kondusif? Apa jawab daripada Jenderal Riyamizat? Tidak ada. Yang bisa hanya Nahdlatul Ulama. Ini bukan buat-buat. Saya waktu itu banyak saksinya, sekarang masih hidup, walaupun sebagian sudah meninggal dunia. Ada Pak Muhyiddin Arubusman, mantan sekjen. Ada yang namanya Heri Azumi, sekarang di jajaran PBNU, yang ikut mendengarkan jawaban daripada Pak Riyamizat Riyakudu tentang siapa yang mampu menyelesaikan Indonesia, membuat kondisi Indonesia. Ternyata jawabnya hanya Nahdlatul Ulama. Lalu disusul kira-kira 4 bulan yang lalu, waktu saya mau pulang ke Surabaya, saya sudah beli tiket penerbangan terakhir. Tiba-tiba anak-anak muda mengajak saya untuk menghadiri pertemuan para konglomerat yang diadakan di gedung bekas PRJ Jakarta di Kemayoran. Saya tanya, apa hubungannya dengan saya? Enggak, saat sekarang ini sebagian 9 naga kumpul di sana. Dan di situ ada Pak Gatot yang sedang mau selesai menjelang pensiun. Memang terakhir. Lalu kepentingan saya untuk apa? Ya ketemu saja sebentar. Akhirnya saya ikuti. Begitu saya masuk ke ruangan gedung itu, belum masuk ke dalam tempat acaranya, masih di lobi. Tiba-tiba geruduk beberapa orang menghampiri saya, lari-lari kecil, minta jabat tangan dan sambil mengucapkan terima kasih NU, terima kasih NU, terima kasih NU. Saya belum mengenal satu-satu ini. Setelah itu saya berkenalan, ternyata mereka ada yang namanya Aguan. Tahu Aguan enggak? Aguan ini yang pemilik Podomoro, yang ada kasus dengan di Jakarta, reklamasi laut, dan itu kaya raya. Ada yang namanya Murdayapu dengan istrinya Siti Murdayapu. Ada namanya Michael. Ini orang kepercayaannya Gudang Garam. Dan ada yang lain-lain. Sebagian ini adalah yang disebut 9 naga. Dari 9 naga ini ada satu orang yang kekayaannya, aset kekayaannya melebihi daripada 51% kekayaan seluruh Indonesia. Satu orang. Wong siji kesugiane melebihi daripada 51% sugene wong sak Indonesia. Orang satu. Ya. Kalau dijumlah semua 18 orang dari konglomerat-konglomerat ini yang disebut dengan 9 naga, kekayaan mereka mencapai kurang lebih 88% dari seluruh kekayaan
tinggal 12% dibagi rata orang se-Indonesia, termasuk Dr. Ubed, termasuk Pak Khairul Tanjung, Pak JK, Pak Aksa. Yang kaya-kaya itu hanya kebagian daripada 12%. Bayangkan hanya 18 orang mampu menguasai aset 88%. Hal ini saya sampaikan kepada Pak JK waktu kami diterima audensi tentang satu orang memiliki kekayaan lebih dari 51%. Beliau menyatakan betul itu. Jadi Pak JK yang kaya raya, Pak Aksa yang kaya raya itu masih kebagian 12%, termasuk Al-Mukarram Dr. Ubed ini yang kaya raya ini. Mudah-mudahan Allahumma amin. Akhirnya saya berpikir, Pak, kenapa mereka mengucap terima kasih NU, terima kasih NU. Sedangkan keadaan NU sedemikian rupa. Baru di MWC Ngambon saja NU berjaya. NU punya kekuatan. NU sudah berani menegakkan wajahnya. Tidak malu-malu. Tapi NU yang di lain, kalau ada dum-duman zakat, dum-dum sedekah, ribuan orang, siapa itu? Anggota siapa itu? Anggota ini sinten niku. Kita ini sudah digaris di bawah garis kemiskinan, itu warga kita. Tapi kenapa para konglomerat kok mengucapkan terima kasih NU? Kondisi NU masih demikian rupa. Akhirnya saya berpikir, oh begitu ya. Jadi keberhasilan mereka sukses, bisnis mereka aman, sampai harta bendanya tidak terbatas, tidak berseri uangnya. Itu karena keberadaan Nahdlatul Ulama. Jasa-jasa Nahdlatul, saya dulu masih di PCNU Surabaya, masih belum menjadi Rais Suriah, masih bagian Akwan, sudah mendengar. Keluar negeri itu kalau mau membantu Indonesia, melihat dulu bagaimana kondisi Nahdlatul Ulama. Kondisi NU bergejolak apa tenang? Kalau di NU bergejolak, mereka tidak berani menyalurkan sumbangan bantuannya. Tapi di NU tenang baru. Kenapa? Tahu yang membuat ketenangan, aman, selamat negara adalah Nahdlatul Ulama. Para konglomerat ini juga sadar mereka bisa berbisnis demikian rupa. Bisa berjalan sampai asetnya berlebih-lebihan. Karena keberadaan Nahdlatul Ulama. Mereka menjadi aman. Mereka menjadi bisnisnya lancar dan sukses. Mereka tahu itu. Tapi di samping itu mereka juga tidak menginginkan dengan kondisi Nahdlatul Ulama sedemikian. Artinya mereka menginginkan NU jangan bubar, tapi juga jangan menjadi kuat. NU jangan bubar, tapi NU jangan menjadi organisasi yang kuat. Kalau NU menjadi organisasi kuat, bahaya bagi mereka. Mereka, aset-aset mereka akan tidak seperti yang ia miliki sampai seperti saat ini. Sehingga mereka terima kasih dalam kondisi NU seperti ini. Faham apa enggak? Oleh karena itu kita berikan penghargaan yang luar biasa bagi MWC Ngambon ini, dengan dikomandani oleh Bapak Wahyudi mampu menggerakkan ekonomi, punya BMT, mampu membangunkan MWC Ngambon dengan 3 lantai. Kita apresiasi dengan sebaik-baiknya. Semoga menjadi lecutan bagi MWC yang lain. Karena apa? Tadi ayat yang saya sampaikan, surat Toha kalau tidak keliru, ayat 17 sampai 23. Wa matil kabiyamin kaya Musa. Qaulahi asaya atawaqqu 'alaiha wa ahussu bi ala ghanami
waliya fiha ma'arib ukhra. Dan seterusnya. Dialog antara Allah dan Nabi Musa. Allah bertanya, ngetes tanyanya kalau Allah Maha tahu. Apa yang ada di tanganmu ya Musa? Hei Musa, apa yang ada di tanganmu? Nabi Musa, hiya asoya. Ini tongkatku ya Rabb. Niki tongkatku lo Gusti. Hiya atau aku gunakan telekan, pegangan, sandaran. Wa auzubiya ala, dan aku gunakan untuk mengais dedaunan untuk binatang ternakku. Lah ini ekonomi. Ekonomi kerakyatan. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan aku masih banyak membutuhkan tongkat itu untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Ayat inilah yang dikirimkan oleh Syekhana Khalil pada Syekh Hasyim Asy'ari. Di samping tongkat dan surat Toha ini juga seutas tasbih sebagai isyarat untuk mendirikan Jamiah Nahdlatul. Tapi bukan sekedar mendirikan. Yang mana Nahdlatul Ulama disimpulkan seperti tongkat saktinya Nabi Musa. Yang mana tongkat itu punya simbol kepemimpinan, simbol komando, seperti Ketua Tanfiyah Al-Mukarram Dr. Ubed menyatakan dari anak ranting ke ranting, ranting ke MWC-WC, ke PC-PC, ke PW-PW, ini harus ada sikap sami'na wa ata'na. Satu garis, satu komando. Mau ikut siapa kalau tidak ikut pimpinan kita? Saat ini sudah banyak orang yang menawar-nawarkan diri, sok Islam, sok menjadi pemimpin, sok benar-benar sendiri. Banyak anak-anak kita yang ikut-ikutan mereka. Padahal mereka punya agenda-agenda sendiri. Agenda yang tentu nantinya akan merugikan anak bangsa ini. Akan memecah belah anak bangsa ini. Maka keinginan Syekhana Khalil dengan mengirimkan ayat ini kepada Syekh Hasyim Asy'ari agar Nahdlatul Ulama yang didirikan adalah organisasi yang tetap dalam koridor memegang janji sami'na wa ata'na dan bersistem komando, ikut apa perintah daripada atasan di level masing-masing. Kalau tidak, kehancuran. NU tidak bisa dilepaskan dengan sistem komando ini. Sama dengan di ketentaraan, kepolisian ada sistem komando. Kalau kita sudah punya aturan-aturan, kebijakan ADART dan sebagainya yang kita gunakan sistem komando, ikuti itu. Jangan ikut orang lain. Sekarang kita sedang digarap oleh orang lain. Makanya saya katakan tadi, kemapanan inilah yang akan merugikan kita. Karena kita merasa besar. Biasanya orang besar itu memang lamban. Nah ini tidak boleh terjadi. Boleh Nahdlatul Ulama tua usianya. Sebentar lagi 1 abad. 3, 4, 5 tahun lagi usia Nahdlatul Ulama menjadi 100 tahun 1 abad. Mestinya kita mempersiapkan 1 abad ini. Rasulullah menyatakan innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sana mayujaddidu laha amradina. Allah setiap 1 abad, awal menjelang 1 abad mengirimkan seorang pimpinan. Pimpinan yang akan memperbarui, menyegarkan kembali aturan-aturan syariat-syariat. Tentu syariat yang ijtihadiyah yang sudah mulai sedikit menipis. Sudah banyak yang meninggalkan. Itu Islam. Apalagi Nahdlatul Ulama. Hasil ijtihad kader-kader terbaik. Tentu momentum 1 abad nanti harus kita gunakan untuk menjadi NU yang berdaya. Bukan NU yang berwajah proposal. Saat sekarang ini kan manakala kita mendengar proposal, itu asosiasinya kemana? Ke NU.
Jadilah seperti MWC Ngambon ini, jangan. Oleh karena itu MWC-nya begitu telah mendapatkan hadiah gedung berlantai 3. Kita harus terus tancap gas. Bukan lalu bangga dengan gedung. Setelah itu kita diam 1000 bahasa. Tapi melecut, harus ada gerakan-gerakan yang lebih daripada MWC yang belum punya gedung 3 lantai seperti MWC Ngambon ini. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Jadi jelas ayat ini wa auhus bil ini adalah perintah amanah tentang ekonomi kerakyatan. Kenapa NU sampai sekarang di bidang ekonomi belum betul-betul lepas landas? Saya mengalami waktu di Jawa Timur. Berapa kali saya mendatangkan ahli ekonomi, menteri, urusan ekonomi, apa saja para pejabat-pejabat, pengusaha. Tapi setelah selesai. Selesai halakohnya, selesai acara-acara untuk penguatan ekonomi, selesai juga. Tidak ada tindak lanjut. Kenapa? Sebagaimana tadi saya katakan. Ada memang kelompok-kelompok ini yang memang bagian untuk ngiming-ngimingi NU untuk mengangkat dari segi perekonomiannya. Tapi sekadar ngiming-ngimingi. Apa ngiming-ngimingi di sini tuh? Ya ditawani, diundang datang, memberikan suatu konsep-konsep ekonomi. Ya. Tapi selesai, ya selesai. Kenapa? Karena buku dagangnya masih tetap mereka yang pegang. Jadi buku dagang yang sebetulnya itu milik kita, mereka yang pegang. Mereka datang atau kita undang. Memberikan konsep, memberikan kiat-kiat bagaimana bisa. Tapi setelah itu ada bagian-bagian yang ditugaskan untuk menghadang, untuk membuat program-program ini tidak jalan. Oleh karena itu perlu ada kekuatan pemikiran yang lahir dari pemikiran kader-kader kita sendiri. Seperti MWC Ngambon ini. Ini kan gerakan dari dalam ini. Mungkin itu juga karena mandinya ucapan-ucapan kita. Yang sering kita katakan NU itu nasabnya sudah baik. Nisabnya berlebihan. Tapi nasibnya masih. Ini sering kita mendengar. Sehingga orang yang mendengar pun menyadari dan sadar. Dan pada akhirnya ya wis nek ngono. Nek nasibe sik kaya ngono. Ini harus kita rubah. Paradigma semacam ini harus kita bisa. Buktinya MWC Ngambon mampu membangun swalayan dan gedung 3 lantai, apalagi di kanan kiri kita ada sepeda motor yang baru. Ini milik siapa nanti? Ya, ini perlu ditularkan ke yang lain-lain. Di samping ini akibat daripada tidak kurang 350 tahun Indonesia dijajah. Menjajah Indonesia karena ingin mengambil kekayaan Indonesia. Sehingga ekonomi kapitalisme global sekarang ini sudah menjadi semacam Tuhan mereka. Penjajah secara fisik lepas dari negara kita. Tapi otak kita sudah dicuci. Tetap kekayaan ini mereka yang ambil. Karena kita sudah paling senang nek wis oleh fee, oleh komisi, oleh ngene, tapi barang-barang yang berharga, bernilai itu mereka ambil. Kita cukup mendapatkan fee, mendapatkan komisi. Karena lamanya penjajahan yang
tidak kurang dari 350 tahun di negara kita Indonesia ini. Oleh karena itu kita perlu mempunyai muharrik-muharrik, penggerak-penggerak untuk menggali kemampuan dari segi perekonomian Nahdlatul Ulama ini. Karena ini menentukan pil-pil yang ada, apa pil bub, pil gub, pil pres, itu kebanyakan yang menentukan adalah urusan kepentingan ekonomi. Urusan-urusan yang kepentingan sementara. Ya. Gambaran saat ini pil-pil itu ya selamatan, dum-duman dan lain sebagainya. Ternyata kita terpengaruh di sini. Oleh karena itu Rasulullah sampai nyatakan kadal fakur ayakun kufron. Itu karena memang pengaruhnya luar biasa. Oleh karena kalau ingin NU betul-betul besar, bukan hanya sekadar kuantitas tapi juga kualitas, mari kita berdayakan ekonomi warga Nahdlatul Ulama ini. PBNU sudah mulai ya mulai dulu, mulai terus, tapi insya Allah mudah-mudahan ini ada kesungguhan. Kita karena sudah tahu memang ada kekuatan-kekuatan yang memang tidak menginginkan NU menjadi kuat di bidang ekonomi. Tapi kalau semangat Nahdlatul Ulama, semangat warga NU terus, maka kekuatan itu akan bisa dilewati. Tentu ya ini atas kesungguhan dan istiqomah kita. Para bapak, para ibu hadirat rahimakumullah, pendidikan sudah bagus, sudah mulai bisa bersaing. NU sudah mempunyai perguruan tinggi tidak kurang dari hampir 40 sekian. UNU sudah berdiri di mana-mana. Rumah sakit kesehatan alhamdulillah. RSI Surabaya bersaing dengan rumah sakit milik orang lain, bahkan rumah sakit pemerintah. Tinggal ekonomi ini yang perlu. Jadi oleh karena itu mohon pikiran-pikiran terutama pengurus PCNU Bojonegoro nantinya, insya Allah tanggal 27 nanti PBNU mengadakan Munas dan Kombes di Jawa Barat. Urun pikiran apa kira-kira untuk menghadapi satu abad Nahdlatul Ulama. Perlu ada pengulangan konsep atau perbaikan konsep. Atau bisa kita sebut dengan grand design untuk mendesain kembali. Ya. Bagaimana sebaiknya NU menghadapi era global ini. Era pada tahun 2035 kita sedang memimpikan ada bonus demografi. Yang dimana usia produktif akan dominan pada tahun 2035 nanti. Rata-rata usia 15 sampai 40 inilah dominan sekali, persentasinya bisa mencapai 80%. Yang 20% ya yang sudah senja-senja usianya dan anak kecil. Sehingga gambarannya wah saat itu yang ada adalah kesejahteraan. Yang ada adalah kemakmuran. Tapi jangan harap sejahtera dan makmur kalau spiritual, akhlak, moral juga tidak kita tata sejak saat ini. Kalau sudah yang dominan mereka usia produktif tapi otak dan pikirannya kotor, dia tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang jelek, hancur. Bukan bonus demografi tapi bencana demografi yang akan kita. Maka NU punya kewajiban moral termasuk pengurus yang dikokohkan tadi untuk membina anak-anak kita persiapan 2035 nanti. Banyak kesempatan, apalagi kita besar dari segi jumlah, ini adalah sebuah kekuatan yang besar. Manakala kekuatan jumlah besar ini kita gunakan untuk NU demi NU, insya Allah akan dahsyat sekali. Nantinya bukan NU yang minta, nantinya kalau itu betul-betul maka NU yang akan dimintai. Tadi Dr. Ubed
ketua terpilih telah menyatakan NU sekarang sedang punya gawe. Saya anggap ini gawinya NU. Ya. Ini bukan politik. Karena di fikih siasi kita, fikih dakwah kita, fikih muamal kita ada semuanya itu. Nanti saya dengan PBNU yang lain akan keliling se-Indonesia. Akan memberikan suatu arahan-arahan tentang bagaimana kriteria-kriteria kepemimpinan. Saat sekarang ini kader kita terbaik. Hasil Muktamar Jombang 33 ya. Hasil perdana Ahlul Hali wal Aqdi sedang diminta oleh kekuasaan untuk menjadi ashabul quwah wa ashabul qarar. Si ngerti ya biar enggak ngerti. Apa maksudnya ashabul quwah ashabul qarar? Begini. NU itu piagamnya kalau kita hitung mulai dari taswirul afkar sebelum NU lahir sampai hari santri tidak kurang 18-19 piagam nasional. Artinya apa? Negara, masyarakat mengakui bahwa NU ada ashabul haq. NU adalah pemilik kebenaran. Buktinya piagam itu berderet-deret. Yang terakhir hari santri yang kemarin kita rayakan bersama. Itu pengakuan kalau kita ini ashabul haq, pemilik kebenaran. Tapi jangan harap pemilik kebenaran kalau tidak ada penjaganya. Kebenaran seberapapun besarnya, seberapapun jumlah piagam yang kita miliki, tapi kalau Anda ada yang jogo, akan banyak diambil orang. Buktinya sekarang. Betapa mudah orang ambil warga kita. Ya, ada partai baru, entah pemimpinnya bagaimana, modal coraknya, kepet apa enggak kita enggak tahu. Tapi karena dia punya fulus, bil fulus kullu syai'in mulus, wa bidunul fulus mampus. Ternyata banyak pendukungnya. Kalau kita lihat yang mendukung tentang warga kita, anak-anak kita. Kenapa? Mana sistem komando itu? Apalagi sekarang ini yang banyak menyebarkan berita-berita hoax, kebanyakan juga anak-anak kita. Pemimpin kita dibully, ya, diberitakan dengan berita bohong, tanpa klarifikasi, tanpa tabayun, ikut nge-share, memperbanyak. Padahal kita kan sudah punya patokan-patokan. Semua harus ditabayunkan. Rasulullah menyatakan, kafabil mar'i isman ayu haditsa bikulli ma sami'a. Cukup orang ini berdosa manakala dia nge-share semua apa yang didengarkan tanpa ada tabayun, tanpa ada klarifikasi. Ya. Jadi al-ajalatu minasyaiton ini termasuk. Kesusu itu termasuk bagian daripada perbuatan setan. Termasuk ini. Kecuali 5 hal. Kalau punya tamu segera disuguhi. Kesusu, nyugui. Itu bagus. Punya anak gadis sudah waktunya berjodoh. Carikan cepat. Itu bagus. Tapi masalah-masalah semacam ini kita dihancurkan dengan berita-berita hoax. Zaman Rasulullah pernah terjadi. Saat sahabat hijrah ke Habasyah sebelum ke Madinah, di sana diterima dengan Raja Najasyi begitu mulia, dihormati. Orang Mekah membuat berita hoax. Dikatakan Mekah semua penduduknya sudah masuk Islam, sehingga Mekah aman. Yang muhajirin Habasyah ini mendengar, oh kalau begitu Mekah sudah aman, mereka sudah masuk Islam, ayo kita pulang ke negara kita. Begitu pulang mereka ditangkap, diintimidasi, disiksa, bahkan dibunuh. Karena berita hoax yang disebarkan itu tadi. Di perang Uhud, di saat sahabat Mus'ab bin Umair terbunuh perang Uhud. Tapi yang diberitakan apa? Diberitakan Rasulullah terbunuh, Rasulullah terbunuh. Kacaulah barisan umat Islam. Berita hoax. Yang terbunuh sahabat Mus'ab bin Umair, tapi yang dikabarkan
Kacau barisan. Tapi alhamdulillah di akhir peperangan Allah masih memberikan kemenangan. Di samping juga ada gangguan dari para pemanah, 50 pemanah ini yang tidak taat. Bagaimana berita hoax tentang Sayyidah Aisyah yang dituduh selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal, Sofwan bin Mu'attal. Sampai Quran turun ayatnya membersihkan Sayyidah Aisyah dari berita-berita hoax itu tadi. Menghancurkan semua itu. Oleh karena itu monggo Pak ibu-ibu adik-adik kita kalau mendapat berita apa film-film pendek yang menjelek-jelekan pimpinan kita, kiai kita, jangan ini klarifikasi itu tabayunkan dulu. Jangan malah ikut menyebarkan. Ya. Gara-gara ingin dianggap tidak ketinggalan era teknologi, wah begitu ikut disebarkan, malah dibumbui, sebarkan, nanti kamu dapat pahala, dapat surga, dapat ini, macam-macam. Padahal itu berita yang menghancurkan kekuatan-kekuatan kita. Oleh karena itu, mari terutama ekonomi, di samping kita menghadapi kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang akan secara kelompok skriptual yang hanya berpegang pada nas-nas, ya ini juga lawan-lawan yang tidak cukup enteng bagi kita. Oleh karena itu aswaja, lailul istima, terutama istighosah kita terus kita galakkan. Insya Allah mungkin dalam Februari atau awal Maret PBNU ingin mengadakan istighosah kubro. Kalau dulu zaman Gus Dur bisa mendatangkan 2 juta Nahdliyin di lapangan di parkir timur, kita ingin mudah-mudahan bisa 10 juta lah warga Nahdlatul Ulama dari seluruh untuk memanggil kembali anak-anak kita yang sudah katut ke 212 ke ini, biar kembali ke jalan-jalannya. Ya hanya istighosah, doa, mendoakan negara. Negara sudah kangen dengan doa-doa kiai sepuh-sepuh kita ini. Mungkin tidak ada pidato politik, tidak ada apa, hanya berdoa. Itulah harapan-harapan mudah-mudahan MWC Ngambon ya. Ngambon dan PMT-nya terus berkembang dan MWC yang lain terus juga bisa meniru, mengembangkan perekonomian untuk mengangkat warga kita, ekonomi kerakyatan agar Nahdlatul Ulama bukan sekadar nantinya besar dari segi jumlah tapi juga besar dari segi kualitas, kemampuan, tidak seperti bebek ke barat ke timur ikut orang lain yang tidak jelas, tapi kita punya kemandirian, punya tujuan yang jelas. Insya Allah para muassis akan bangga dan senang kepada kita semuanya. Mudah-mudahan MWC Ngambon, dalam ini juga PC Bojonegoro terus mengkonsolidasikan diri, terus bisa memberikan arahan yang baik, terutama di dalam pilpres yang akan datang. Ini kesempatan yang baik bagaimana NU diajak untuk ngurus negara yang selama ini hanya diakui sebagai pemilik kebenaran, sekarang diajak oleh negara, diajak. Kiai Ma'ruf itu diajak, bukan minta ya, bukan mencalonkan, diajak untuk ngurus negara, untuk menjaga kita, menjaga aswaja. Karena disinilah sebetulnya keseimbangan yang harus kita jaga. Saudi, Makkah, Madinah bisa diwahabikan dalam waktu 2 tahun. 1914 Mekah diwahabikan, 1915 Madinah diwahabikan, hanya karena ada perselingkuhan antara kelompok-kelompok aliran Islam keras dengan kepemerintahan kekuasaan saat itu. Dengan mudah akhirnya dibalik. Oleh karena itu kita butuh ashabul qarar wa ashabul quwah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan bangsa negara kita melalui Nahdlatul Ulama ini. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Selamat atas dibangunnya gedung
dan pengukuhan serta semuanya apa yang dilakukan di MBC Ngambon ini, semoga Allah memberikan kekuatan, kesuksesan selanjutnya dan makin melebar, makin luas wilayahnya, wilayah kemampuannya, dan mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang dan maaf atas mungkin kekurangan atau ketidaklengkapan apa